Mari kita tundukkan kepala. Kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang sangat berharga. Ketika kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, kami boleh diundang oleh Tuhan untuk datang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekaligus kami boleh mendengar Tuhan bersabda kepada setiap kami. Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk waktu-waktu seperti ini. Kami ingin sekali lagi mendengar suara-Mu ya Tuhan, berbicara kepada kami secara pribadi. Kami datang pada pagi hari ini dengan pergumulan yang berbeda-beda. Dan kami mohon Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami datang membutuhkan ajaran dari Tuhan, ajar kami dengan firman-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami datang membutuhkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan, hibur dan kuatkan kami dengan firman-Mu. Bahkan kalau pada pagi hari ini kami datang membutuhkan teguran dari Tuhan. Oh Tuhan, tegur kami dengan lembut, dengan firman-Mu. Kami tidak mau meninggalkan ibadah ini dengan sia-sia ya Tuhan. Kami ingin menerima berkat dari Tuhan. Berkati setiap kami melalui firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu itu sekali lagi boleh berbicara dan mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Pimpin setiap kami, baik kami yang berbicara maupun kami semua yang mendengarkan. Karena kami sama-sama mau duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mendengar Tuhan bersabda kepada kami. Pakai waktu ini ya Tuhan, pimpin waktu ini dari awal hingga selesai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat pagi. Sungguh bersyukur kita mempunyai kesempatan pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Saya sudah lama sekali tidak berkhotbah di GKJ Season City. Seingat saya terakhir saya berkhotbah di sini mungkin 2018 sebelum COVID ya. Jadi mungkin kira-kira 7 tahun yang lalu. Kemudian tahun 2020 COVID, kita masih ingat itu semua, tidak ada ibadah onsite. Kemudian 2021 awal saya pergi ke Amerika untuk menyelesaikan studi doktoral saya, kemudian tahun lalu sekitar bulan Juli saya sudah pulang ke Indonesia, kembali mengajar di STT Amanat Agung, dan sekarang saya adalah dosen di STT Amanat Agung, dan bersyukur sekarang ada kesempatan lagi untuk bisa beribadah bersama-sama dengan saudara sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan saya percaya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Tema yang diberikan pada saya pada hari ini adalah waspada rasa aman palsu. Dan nats yang diberikan adalah Hosea pasal 10 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jikalau Bapak Ibu membawa Alkitab, saudara sekalian silakan membuka Alkitab masing-masing atau handphone, mobile phone masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Hosea pasal ke-10, hanya 2 ayat yang kita bacakan pada pagi hari ini, saya akan membaca bagi kita. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Israel adalah pokok anggur yang tumbuh subur, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak mezbah dibuatnya. Makin banyak tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibatnya. Mezbah-mezbah mereka akan dihancurkannya, tugu-tugu berhala mereka akan diruntuhkannya. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. 2 ayat yang singkat tetapi mengandung makna yang sangat mendalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mengasihi pasti akan memberi. Betul tidak?
Kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita akan mengekspresikan rasa kasih sayang kita kepada orang itu dengan memberi sesuatu. Memberi diri kita, memberi waktu kita, memberi effort kita, memberi tenaga kita, mungkin juga memberi barang-barang kepada orang yang kita kasih itu. Kalau kita mengasihi, kita pasti memberi. Tetapi kalau kita memberi, belum tentu kita mengasihi, ya kan? Ada orang yang memberi tetapi dengan motivasi yang macam-macam, ya. Ada orang yang memberi sesuatu karena dia mau jualan sesuatu, ya. Dikasih dulu sampel gitu ya. Ini gratis buat kamu. Nah, supaya nanti kita datang lagi kemudian kita mau beli barang dari dia. Macam-macam ya motivasinya. Tetapi kalau orang sungguh-sungguh mengasihi, pasti tidak mungkin tidak dia akan memberi. Dan itu pula yang dilakukan oleh Allah kepada umatnya dan Allah kepada kita hari ini. Allah mengasihi kita. Allah sungguh-sungguh mencintai umatnya, umat Israel. Dan karena itu Allah memberi umat Israel. Memberi apa? Memberi dirinya sendiri. Dia memberikan dirinya bagi umat Israel dan dia juga memberi kepada Israel berkat-berkat. Baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Segala sesuatu dia berikan kepada orang Israel. Saudara, kalau kita mendapat berkat dari Tuhan, atau janganlah dari Tuhan. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain, kira-kira seharusnya respons kita bagaimana, saudara sekalian? Bagaimana? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, ya, dikasih sesuatu oleh orang, ya, apa yang kita lakukan? Harusnya kita berespon dengan apa? Kita pasti bersyukur, bukan? Kita pasti berterima kasih. Dan kita pasti semakin mengasihi orang itu. Terima kasih sudah memberikan kepada saya pemberian ini, gift ini. Ya. Apalagi kepada Tuhan, saudara sekalian. Kalau kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, mendapatkan berkat dari Tuhan, maka respon kita apa? Respon kita adalah kita pasti semakin mencintai Tuhan. Semakin bergantung kepada Tuhan, semakin sadar bahwa saya tidak mungkin hidup tanpa Tuhan, semakin sadar bahwa apa yang saya terima dari Tuhan ini harus saya pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk memberkati orang lain juga. Kira-kira begitu bukan? Itu respon yang normal kalau orang mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi saudara sekalian, sedihnya adalah itu bukan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Tadi kita membaca di dalam ayat 1, Israel dikatakan adalah pokok anggur yang tumbuh subur. Jadi Israel itu digambarkan seperti pokok anggur, seperti pohon anggur. Pohon anggur bukan pohon anggur yang tidak berbuah, tetapi pohon anggur yang berbuah lebat, berbuah banyak, produktif, pertumbuhannya baik, pertumbuhannya bagus, yang menghasilkan buah, kata firman Tuhan tadi di ayat 1. Tetapi saudara sekalian, ironisnya adalah dikatakan kemudian makin banyak buahnya, artinya semakin dia diberkati oleh Tuhan, semakin mengalami berkat-berkat Tuhan, justru semakin banyak apa? Semakin banyak mezbah dibuatnya. Mezbah apa? Bukan mezbah kepada Allah Yahweh. Bukan mezbah untuk bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan berkat itu, bukan. Tetapi yang di sini yang dimaksud adalah mezbah untuk dewa-dewa Baal, ilah-ilah lain, dewa-dewa palsu. Dewa Baal itu adalah dewa kesuburan. Ya. Dan ternyata mereka diberkati oleh Tuhan, tapi bukannya mereka berespon, kemudian memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, malah mereka pakai berkat Tuhan itu untuk membuat mezbah-mezbah kepada Allah palsu. Wow, saudara, ini bukankah sangat menyedihkan? Dan dikatakan juga makin baik tanahnya, jadi Tuhan memberkati mereka dengan tanah yang baik. Saudara, pada zaman itu tentu konteksnya adalah agriculture, pertanian, ya, peternakan. Mereka butuh tanah yang baik supaya mereka bisa menghasilkan hasil panen yang baik. Makin baik tanahnya, bukannya makin mereka bersyukur kepada Tuhan, bukannya makin mereka bergantung kepada Tuhan, tetapi dikatakan apa? Makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Mereka malah membangun tugu-tugu berhala, saudara sekalian. Saudara, ini bukankah sesuatu yang menyedihkan sekali? Bayangkan saudara sekalian kalau kita itu punya anak, ya,
Katakanlah kita punya anak, lalu kita ini punya bisnis, lalu anak kita baru lulus, dari kecil kita sudah besarkan dia, kita biayai semua kuliahnya, lalu dia lulus, lalu kita minta dia bekerja di perusahaan kita. Ayo bantu papa, begitu ya. Lalu kamu boleh dapat fasilitas, kamu dapat gaji, kamu dapat mobil, kamu dapat ini, dapat itu, dan sebagainya. Tetapi setelah dia diberi semua itu oleh kita, oleh papanya, supaya dia bisa hidup, supaya dia bisa berkeluarga, supaya dia bisa menghasilkan uang. Ternyata anak kita itu misalnya justru memakai apa yang kita berikan itu secara tidak bertanggung jawab. Dan malah kita sudah mempekerjakan kita di perusahaan dia malah menipu kita misalnya. Lalu dia bekerja di kompetitor kita. Dia keluar dari perusahaan kita sendiri, lalu sekarang dia ambil rahasia-rahasia perusahaan, dia sampaikan rahasia perusahaan itu kepada kompetitor kita misalnya. Lalu dia bekerja di situ, kenapa? Karena dia ditawarin gaji yang lebih besar oleh kompetitor kita. Saudara, kalau jadi ayah itu, kira-kira perasaan kita bagaimana? Kita akan marah tidak? Kita akan jengkel luar biasa bukan? Kita akan marah kepada anak kita itu. Sejak kecil kamu sudah saya besarkan. Saya kasih makan, saya kasih sekolah, saya kasih semua yang terbaik. Dan bahkan setelah selesai kuliah pun, ya, kamu masih aku berikan pekerjaan di perusahaanku. Aku kasih fasilitas dan sebagainya. Tapi justru dia tidak tahu berterima kasih. Anak seperti ini cocoknya disebut anak apa saudara sekalian? Anak durhaka, ya kan? Tidak tahu berterima kasih. Ya, malah dia ambil rahasia-rahasia perusahaan, dijuallah itu kepada kompetitor papanya. Karena diiming-imingi gaji yang lebih besar mungkin, fasilitas yang lebih besar mungkin. Dan dia sudah tidak ingat lagi semua kebaikan papanya. Saudara, kira-kira seperti itulah orang Israel itu. Kira-kira orang Israel itu seperti itu yang digambarkan di dalam Hosea ini. Mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah menjadikan mereka seperti pohon anggur yang sangat subur. Bertumbuh dengan baik, tanah mereka baik. Tetapi mereka justru pakai itu untuk membangun mesbah-mesbah bagi Dewa Baal. Dan tugu-tugu bagi berhala. Saudara, ironis sekali. Berkat yang seharusnya membuat kita mendekat kepada Tuhan, berkat yang seharusnya membuat kita mengingat sang pemberi berkat itu, tetapi justru berkat itu kita berhenti sampai di berkat itu sendiri, kita terlalu menikmati berkatnya, bahkan kita pakai berkat itu justru untuk melawan sang pemberi berkat. Ini luar biasa saudara sekalian. Jadi yang masalah itu bukan berkatnya. Berkat itu baik. Tuhan memberikan kepada kita berkat itu baik, memberikan kepada kita stabilitas ekonomi, memberikan kepada kita berkat apapun itu saudara sekalian, ekonomi atau hal-hal yang lain. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita ketika kita menerima berkat itu. Bagaimana respon kita? Apa kita fokus kepada berkat itu sendiri, sehingga kita berkat itu menjadi terlalu berharga, sehingga kita lupa sang pemberi berkat itu? Apakah berkat itu menjadi fokus kita sehingga kita ingin terus mendapatkan yang lebih banyak berkat lagi. Bahkan kalau perlu kita mendapatkan berkat itu dari yang lain, dari dewa-dewa Baal, dewa kesuburan, dari ilah-ilah palsu itu. Maka saudara sekalian, hari ini mari kita berpikir kembali. Kalau hidup kita hari ini sudah diberkati oleh Tuhan, apapun bentuk berkatnya, mungkin prestasi, mungkin pencapaian-pencapaian, mungkin kesuksesan, mungkin jabatan, mungkin kesehatan, mungkin pelayanan di gereja, apapun berkat yang Tuhan sudah berikan. Mungkin keluarga, kita mempunyai keluarga yang baik, mempunyai orang tua, mempunyai anak-anak, mempunyai pasangan. Semua hal baik yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita seperti Israel yang tidak tahu diri, sudah diberkati, tetapi tidak mengingat penciptanya, tidak mengingat sang pemberi berkat, tapi justru lebih fokus kepada berkat itu sendiri, dan bahkan memakai berkat itu untuk berbuat dosa. Ini peringatan bagi kita semua. Seorang bapak gereja yang bernama Agustinus, saudara sekalian, pernah mengatakan begini, berkat Tuhan
itu seperti cincin pernikahan, cincin kawin atau cincin nikah. Saudara, di sini ada yang sudah menikah, silakan angkat tangan yang pakai cincin kawin, tunjukkan kepada saya. Puji Tuhan, siapa lagi? Puji Tuhan, ya. Siapa lagi ya. Kalau yang sudah menikah, lupa nggak pakai cincin, dimaafkan untuk hari ini ya. Nah, nanti lain kali, aduh cincin saya di mana ya Pak ya, saya juga lupa ya Pak ya, apa di laci, apa di mana gitu ya. Nah, saudara yang sudah menikah, saudara pakai cincin kawin, cincin nikah, ya, wedding ring. Wedding ring ini tujuannya apa saudara sekalian? Fungsinya apa saudara yang menikah memakai wedding ring? Apa saudara sekalian? Hah? Ada yang mau jawab? Kenapa kita memakai wedding ring ini? Apakah karena ini emasnya luar biasa Pak, 24 karat. Atau ini karena berliannya besar Pak, makanya saya senang pakainya, begitu ya. Kenapa? Ini karena berharga sekali Pak, ini satu-satunya perhiasan yang saya punya Pak. Sebetulnya bukan alasannya. Kenapa kita pakai wedding ring? Untuk mengingatkan kita pada pasangan kita. Yang penting cincinnya atau pasangan kita. Mana yang lebih penting? Hah? Ya ini juga penting Pak gitu ya. Ini cincin juga penting Pak gitu. Mana yang lebih penting? Ya orangnya bukan? Ketika kita melihat cincin ini, kita ingat kepada orangnya. Ya, maka biasanya cincin kawin itu diukir nama pasangan kita. Betul ya? Nah, misalnya di cincin saya ada nama istri saya, di cincin istri saya ada nama saya. Biasanya begitu kan? Jadi supaya kita nggak lupa nama pasangan kita, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ingat pribadi di balik cincin ini. Nah, Agustinus mengatakan begini, seringkali berkat Tuhan itu seperti cincin ini, ya. Harusnya berkat Tuhan itu membawa kita ingat kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat. Tapi seringkali manusia berdosa seperti kita ini lebih ingat cincinnya daripada Tuhannya. Lebih ingat berkatnya daripada Sang Pemberi berkat. Akhirnya kita liatin terus cincin ini, begitu aduh bagus sekali cincinnya, ya. Wah berkilau sekali, wah berliannya besar, wah ini karatnya luar biasa murni dan sebagainya. Kita fokus kepada cincinnya, lupa bahwa cincin ini sebetulnya harusnya membawa kita kepada pribadi dari pasangan kita. Itu kata Agustinus. Hari ini ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, ketika Tuhan memberkati kita, apakah kita justru fokus kepada berkatnya, atau kita terus-menerus mengingat Tuhan terima kasih. Aku bisa punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Semua berkatku itu asalnya dari Tuhan. Dan aku bersyukur pada Tuhan. Aku mau bergantung kepada Tuhan. Aku tidak mau menganggap ini adalah hasil kerja kerasku karena aku hebat. Tidak. Tapi ini semata-mata karena Tuhan yang memberi. Harusnya begitu bukan? Maka ada seorang teolog mengatakan begini saudara sekalian. Kalau kita menerima berkat dari Tuhan, terimalah berkat Tuhan itu dengan tangan yang terbuka dan tetap terbuka. Supaya ketika Tuhan mengambilnya kembali, tanganmu tidak terluka. Bagus ya? Terimalah semua berkat dari Tuhan dengan tangan yang terbuka dan tetap terbuka. Kalau kita pengennya apa? Kalau terima berkat dari Tuhan dengan tangan terbuka, ya, buka segede-gedenya, begitu kan? Kemudian ditutup, begitu kan? Wah, dicengkram dalam-dalam supaya Tuhan tidak ambil lagi, ya, kan begitu. Tapi seorang teolog ini mengatakan, terimalah dengan tangan terbuka dan tetap terbuka. Supaya ketika Tuhan ambil itu kembali, tanganmu jangan terluka. Karena engkau tidak bergantung pada berkat itu, tapi bergantung kepada Sang Pemberi berkat. Amin. Nah itulah harusnya sikap kita kepada berkat Tuhan. Hati-hati saudara sekalian dengan sikap kita terhadap berkat Tuhan. Prestasi, pencapaian-pencapaian, kesuksesan ekonomi, reputasi, ya, jabatan, pelayanan, kenikmatan hidup, stabilitas finansial, apapun itu. Kalau kita tidak hati-hati, berkat Tuhan yang Tuhan berikan itu justru bisa menumpulkan kesadaran kita bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan. Bagaimana kita meresponi
berkat Tuhan dalam hidup kita hari ini. Ini yang pertama. Jangan sampai kita lebih mengingat berkat daripada pemberi berkat. Dan jangan sampai yang lebih parah lagi, kita justru memakai berkat Tuhan justru untuk memelihara dan hidup di dalam dosa. Itu yang pertama. Nah, apa kata Alkitab tentang penyebab dari sikap orang Israel ini? Kenapa orang Israel bersikap seperti itu? Kenapa mereka menjadi pohon anggur yang tumbuh subur tetapi justru mereka menyembah Baal? Menyembah dewa-dewa palsu, dewa kesuburan itu. Ayat 2 tadi mengatakan apa saudara sekalian? Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah di ayat kedua, hati mereka licik kata firman Tuhan. Sekarang mereka harus menanggung akibatnya. Dalam bahasa lain, hati mereka itu licin. Hati mereka itu tidak bulat. Hati mereka itu tidak jujur. Hati mereka itu terpecah-pecah. Divided heart. Hati yang bercabang. Dan karenanya mereka bersalah, become guilty, dan mereka harus menanggung hukuman. Itu terjemahan lain. Ya, hati mereka bercabang dan inilah sumber dari idolatry mereka yang terdalam. Akhirnya mereka mulutnya mengatakan menyembah Allah Yahweh, tetapi sekaligus menyembah Allah-Allah yang lain. Mereka mengaku beribadah kepada Allah yang sejati, tetapi pada saat yang sama membangun mesbah-mesbah untuk ilah-ilah lain. Mereka mengatakan saya bergantung kepada Tuhan, tetapi juga bergantung kepada yang lain. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya punya pergumulan ini, Tuhan tolong supaya saya bisa lepas dari pergumulan ini. Tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi diam-diam di dalam doa kita kepada Tuhan, kita juga berharap kepada yang lain. Yang melawan Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oh jangan-jangan ini juga bisa nolong saya. Jangan-jangan yang ini orang-orang pinter ini juga bisa menolong saya. Kenapa tidak saya minta pertolongan kepada mereka. Sehingga di satu sisi kita percaya Tuhan, di sisi lain kita juga percaya yang lain. Itulah namanya hati yang bercabang. Di pasal 4 ayat pertama itu dijelaskan seperti apa hati yang bercabang ini. Hati yang bercabang adalah hati yang tidak ada kesetiaan. No faithfulness. Ya. Tidak setia. Dan kedua, hati yang bercabang itu tidak ada kasih. No steadfast love, tidak ada kasih. Dan yang ketiga, tidak ada pengenalan akan Allah. No knowledge of God. Ini adalah hati yang bercabang. Hati yang bercabang adalah hati yang di satu sisi bergantung kepada Allah sejauh Allah itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Jadi Allah akhirnya hanya kita peralat untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kalau Allah tidak memberikan apa yang kita mau, maka mudah sekali bagi kita untuk cari alternatif yang lain. Ya, maka kalau kita ini kayak mengoleksi, kalau orang di zaman itu seperti mengoleksi dewa. Kalau dewa yang ini nggak bisa memberi jawaban, mungkin dewa yang satunya lagi bisa. Kalau dewa yang satunya lagi nggak bisa memberikan jawaban, mungkin dewa yang ketiga bisa. Kalau tidak bisa, mungkin dewa yang keempat. Begitu saudara sekalian. Itu artinya tidak ada kesetiaan. Kita tidak setia kepada Tuhan yang sejati, kepada Allah. Tapi kita cari apa yang menguntungkan buat kita. Kalau Tuhan tidak bisa menjawab doa kita, bukannya kita taat kepada Tuhan, tetapi kita cari Tuhan-Tuhan yang lain. Saudara, kita cari rasa aman yang lain dari tempat lain. Kita lupa bahwa rasa aman yang sejati itu hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan. Inilah hati yang bercabang. Hati yang seolah-olah di satu sisi percaya kepada Tuhan, tapi di sisi lain kita berharap kepada yang lain. Hari ini saudara sekalian, kalau kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, kalau kita percaya kita adalah umat Tuhan, kalau kita mengatakan kita bergantung kepada Tuhan, apakah hati kita sebetulnya masih bercabang? Maka di dalam bahasa Indonesia bagus dikatakan hati-hati dengan hati. Ya, hati-hati dengan hati. Ayo bilang kepada sebelahmu, hati-hati dengan hati. Ya, be careful with your heart. Hati-hati dengan hati. Ya,
Kenapa? Karena hati itu sungguh rentan, saudara sekalian. Kalau kita tidak terus-menerus menguji hati kita bisa jatuh seperti orang Israel dan kita tidak sadar. Kita fokus kepada berkat Tuhan, kita menggunakan berkat Tuhan justru untuk berbuat dosa. Dan hati kita bercabang, kita tidak sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan sumber rasa aman kita. Tetapi okelah, aku berdoa kepada Tuhan okelah. Tapi masa gak boleh aku pergi ke orang pinter, misalnya begitu ya. Kalau Tuhan gak bisa nolong, paling gak nah ini mungkin bisa menolong. Begitu kan? Hati kita bercabang, saudara sekalian. Kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tapi di sisi lain kita mengandalkan kekuatan kita. Mengandalkan hikmat kita sendiri, mengandalkan pikiran kita sendiri. Ketika firman Tuhan mengatakan, kamu harus begini. Kita sendiri bilang, tapi itu kan gak masuk akal. Ya, aku gak mau ikut Tuhan. Ya, karena gak masuk akal. Menurut pikiranku harusnya begini. Akhirnya kita melakukan apa yang kita mau sendiri. Itu berarti hati kita masih bercabang. Kita belum sungguh-sungguh taat dan rela percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, tapi percaya yang lain. Bahasa kerennya itu adalah sinkretisme, saudara sekalian. Ya, bahasa kerennya adalah sinkretisme. Mencampur adukkan, mencampurkan iman kepada Tuhan dan iman kepada yang lain. Tuhan tidak mau itu, saudara sekalian. Tuhan bagaikan seorang mempelai pria dan kita adalah mempelai wanitanya. Tuhan menuntut kesetiaan daripada kita. Dan Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau ada ala-ala lain di dalam hidup kita. Maka mari kita cek hati kita ya hari ini. Apakah kita hari ini sungguh-sungguh punya hati yang tidak bercabang di hadapan Tuhan. Saudara, ini yang kedua. Jadi yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap berkat Tuhan. Tuhan sudah memberkati saudara, puji Tuhan. Tuhan, kita mau Tuhan, tolong berkati aku. Berdoa seperti itu boleh tidak? Boleh. Silahkan berdoa minta berkat dari Tuhan. Tapi hati-hati, setelah Tuhan memberkati kita, bagaimana respon kita? Ya, orang baru lulus kuliah, doa sampai doanya semalam suntuk gitu ya. Doa sampai suntuk begitu ya. Doa berlutut, Tuhan beri aku pekerjaan, beri aku pekerjaan, beri aku pekerjaan. Ya kan? Karena belum punya kerja. Wah, rajin ikut doa Rabu di gereja. Wah, paling datang paling awal ya. Doa setiap minggu di gereja. Hari Minggu, hari Rabu, nggak ada persekutuan doa pun datang ke gereja, mau berdoa gitu ya. Ya, minta kerjaan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan pekerjaan. Wah, bersyukur bukan? Wah, bersyukur sudah dapat pekerjaan sekarang. Sekarang mulai bekerja, lalu bekerja, makin lama makin sibuk, makin lama makin sibuk, tidak lagi ke gereja. Begitu kan? Wah, kemudian dapat promosi, Tuhan berkati lagi, jabatannya naik, makin sibuk, makin sukses, makin sukses, makin sukses. Tapi makin lupa Tuhan, makin tidak ada waktu buat Tuhan. Ya kan? Berkat Tuhan melimpah, terus melimpah. Tetapi bagaimana respon kita terhadap Tuhan sang pemberi berkat itu? Apakah kita masih ingat dulu, oh iya dulu 5-10 tahun yang lalu aku berdoa minta pekerjaan sama Tuhan. Sekarang setelah aku sukses, kok aku jadi lupa sama Tuhan? Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita ingat. Apakah hari ini hati kita masih tulus tidak? Hati kita masih lurus tidak? Ataukah hati kita mulai bercabang? Kita mulai ragu, iman kita mulai lemah. Kita percaya Tuhan tapi percaya yang lain. Kita percaya Tuhan tapi mengandalkan yang lain. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Terakhir yang ketiga saudara sekalian, apa yang kita bisa belajar dari ayat tadi? Ayat tadi mengatakan apa? Setelah dikatakan hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibatnya. Kemudian dikatakan apa? Mesbah-mesbah mereka akan dihancurkannya, tugu-tugu berhala mereka akan diruntuhkannya. Pelajarannya bagi kita apa saudara sekalian? Saudara, kadang-kadang Tuhan harus mencabut berkat itu dari kita, supaya kita ingat kembali bahwa yang penting bukan berkat. Yang penting adalah hubungan pribadi kita dengan sang pemberi berkat. Saudara, bangsa Israel
diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tapi berkat itu malah menjauhkan mereka dari Tuhan. Akhirnya Tuhan ambil itu. Dan puncaknya nanti mereka akan diserahkan kepada Asyur kan. Bangsa Israel Utara, Israel itu kemudian akan diserahkan kepada Asyur. Semuanya musnah. Tuhan hilangkan, Tuhan ambil itu semua dari mereka. Baru mereka kemudian sadar kembali kepada Tuhan. Ya, tidak semua mereka kembali kepada Tuhan. Ada yang tidak mau bertobat, tapi sebagian kemudian bertobat, berbalik kembali kepada Tuhan. Saudara, kalau baca di pasal 3 ayat yang keempat, di situ dikatakan ketika Tuhan mendatangkan hukuman bagi Israel, itu bukan berarti Tuhan jahat. Tadi pagi di dalam ibadah pertama saya memberikan ilustrasi. Kalau seorang ayah ya atau seorang ibu memberikan kepada anaknya sudah umur 18 katakanlah, lalu diberi motor ya. Lalu setelah diberi motor, hadiah nih ya, kamu ulang tahun 18, kamu saya kasih hadiah motor. Tapi setelah diberi hadiah motor itu justru dipakai untuk ngebut-ngebutan, trek-trekan gitu ya. Dipakai untuk ugal-ugalan. Lalu kalau motor itu saya ambil lagi, itu berarti saya jahat atau enggak? Itu bukan berarti saya jahat. Saya ambil justru saya sayang sama anak saya. Saya takut terjadi apa-apa dengan anak-anak saya karena dia belum ngerti gimana cara pakai motor dengan benar. Maka saya ambil itu supaya dia ngerti dulu bahwa motor ini harusnya dipakai dengan baik. Saudara, ketika hal yang baik itu diambil dari Tuhan, jangan langsung berkata, Tuhan jahat. Kenapa berkatnya diambil? Begitu ya. Tapi coba pikirkan, jangan-jangan itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita supaya hati kita kembali lagi kepada Tuhan. Supaya kita ngerti kenapa kita itu diberkati. Supaya kita ngerti bahwa berkat itu harusnya memuliakan Tuhan. Jadi berkat untuk orang lain, bukan hanya untuk egoisme kita sendiri. Kadang-kadang Tuhan bisa mengambil itu. Dan di pasal 3 itu dikatakan, Israel akan hidup tanpa raja, tanpa pemimpin, tanpa kurban, tanpa tugu berhala, tanpa efod, tanpa terafim. Tanpa. Artinya apa? Satu persatu itu akan diambil. Artinya Israel akan mengalami kondisi bahwa mereka menjadi tidak punya status secara politik, tidak punya status secara agama, mereka akan hilang, mereka akan dibuang ke Asyur. Mereka tidak punya lagi identitas. All are stripped away from them. Semuanya akan diambil, ditarik, dicabut daripada mereka. Tetapi justru ketika itu dicabut dari mereka, itu adalah proses pemurnian. Dan dikatakan di dalam ayat 5 pasal 3, sampai mereka berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka. Sampai mereka datang kembali kepada Tuhan dan kepada kebaikannya. Saudara, kadang-kadang di dalam hidup kita, mungkin kita mengalami pergumulan yang pahit. Karena apa? Karena Tuhan harus mengambil sesuatu yang menurut kita berharga. Diambil, dicabut. Sehingga pelan-pelan hidup kita tanpa ini, tanpa ini, tanpa ini, tanpa ini, tanpa ini. Waktu hidup kita sudah tanpa semuanya. Kita tidak punya apa-apa lagi yang kita banggakan di hadapan Tuhan. Baru di situ kita sadar bahwa hidup ini kita sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan itulah harta kita yang tertinggi, yang paling mulia, yang paling berharga. Tidak ada lagi selain Tuhan yang lebih berharga. Dan Tuhan itu cukup bagi kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Kalau hari ini saya tidak tahu saudara sekalian kondisi hidup kita. Kalau Tuhan sudah mulai mengambil satu hal yang baik, satu mungkin itu tandanya Tuhan sedang mengingatkan kita. Untuk memurnikan kita, untuk mengembalikan kita lagi. Supaya kita mengerti apa artinya menerima berkat dari Tuhan. Saudara, Bapak gereja yang tadi saya sebut Agustinus, di dalam satu khotbahnya yang lain, dia pernah bertanya begini. Dia mengatakan begini, andai kata hari ini Tuhan datang kepada kita, ya,
Ini tentu saja andai-andai ya. Andaikan Tuhan datang kepada kita hari ini. Lalu Tuhan menawarkan kepada kita untuk memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Kamu mau apa? Tuhan langsung kasih. Kamu mau hidup tanpa air mata penderitaan? Tuhan kasih. Kamu mau menjadi super power? Tuhan kasih. Kamu mau punya kekuatan kuasa yang tidak terbatas? Tuhan kasih. Kamu mau umur panjang? Tuhan kasih. Kamu mau menjadi manusia yang tidak mati-mati? Luar biasa begitu ya. Tuhan akan kasih. Tuhan kasih semuanya yang kamu mau. Apapun itu, langsung Tuhan kabulkan. Tapi dengan satu syarat, saudara sekalian. Sejak detik itu, kamu tidak akan bertemu Tuhan lagi. Kira-kira kamu mau tidak? Kira-kira kita mau tidak, saudara sekalian, kalau mendapat tawaran itu? Saudara mau apa? Harta. Saudara mau apa? Tahta. Saudara mau apa? Kenyamanan hidup. Saudara mau apa? Kenikmatan hidup. Apapun saudara akan diberikan langsung. Tapi syaratnya tidak akan bertemu Tuhan lagi. Bagaimana saudara? Mau? Saya bilang, oh mau Pak, gak apa-apa Pak gitu ya. Tuhan saya gak butuh kok, gak butuh Tuhan. Saya butuh semua itu. Gak apa-apa gak ada Tuhan. Atau kita berkata, Tuhan percuma aku punya semua itu kalau aku tidak punya Engkau. Percuma aku punya kenikmatan hidup, umur panjang, kuasa, semuanya aku miliki. Bahkan seluruh dunia aku miliki. Tapi kalau aku tidak punya hubungan yang pribadi dengan Engkau, semuanya sia-sia. Buat apa kita memiliki seluruh dunia kalau kita tidak memiliki Tuhan, saudara sekalian? Maka Agustinus mau mengingatkan kepada kita, prioritas hidup kita itu seharusnya yang betul itu seperti apa. Jangan kita akhirnya terlalu menekankan, terlalu hidup bergantung kepada berkat-berkat rohani, hal-hal yang baik yang Tuhan berikan, sehingga kita lupa bahwa yang lebih berharga sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Maka hari ini saudara sekalian, mari kita belajar. Pertama, fokus kepada Tuhan, bukan kepada berkat Tuhan. Amin. Katakan kepada sebelahmu, fokus pada Tuhan, bukan pada berkat Tuhan. Amin. Fokuslah kepada Tuhan. Dan jangan sampai berkat Tuhan itu justru membuat kita semakin berdosa. Ya, betapa dalam tanda kutip durhakanya kita saudara sekalian. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, tapi kita justru pakai berkat itu untuk berbuat dosa. Untuk berbuat sesuatu yang melawan Tuhan. Sama seperti orang Israel tadi. Ketiga, mari cek hati kita. Hati-hati dengan hati kita. Apakah hati kita masih bercabang? Apakah kita mengatakan Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, aku berdoa kepada Tuhan, tapi di saat yang sama kita masih mengandalkan yang lain. Mari kita datang kepada Tuhan. Mohon ampun kalau hati kita masih bercabang. Mohon supaya Tuhan kembali membarui hati kita. Supaya hati kita tulus, bulat, lurus hanya kepada Tuhan. Dan terakhir, kalau hari ini Tuhan sedang memurnikan kita. Kalau hari ini Tuhan sedang memurnikan iman dan hati kita. Kalau Tuhan mengambil sesuatu yang berharga dari hidup kita, jangan berkata Tuhan itu jahat. Tidak. Dia tidak pernah jahat kepada kita. Dia tidak pernah keliru dalam hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik dan pakai waktu ini justru untuk kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan, semuanya dari Engkau dan semuanya akan kembali kepadamu. Maka aku mau punya hubungan yang intim, yang pribadi dengan Tuhan. Karena itulah segala-galanya bagiku. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Saya mengajak kita semua ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sudah diberitakan. Biarlah Roh Kudus sekarang terus-menerus berbicara di dalam hatimu secara pribadi. Saya tidak tahu apa yang sedang kau gumuli secara pribadi. Tetapi biarlah firman yang sama ini berbicara secara unik. Kalau hari ini
Tuhan memberkati kita dengan begitu banyak berkat, keluarga yang baik, kita masih bisa punya pekerjaan, kita masih bisa bekerja, kita masih punya pelayanan, kita masih bisa beribadah dengan bebas, kita punya anak-anak yang berbakti. Apapun itu berkat Tuhan, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Sudahkah kita mengembalikan berkat itu justru untuk memuliakan Tuhan? Hari ini cek kembali hati kita. Apakah kita punya hati yang tulus dan bulat kepada Tuhan? Mari kembali menjadikan Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini, untuk firman yang sudah kami boleh dengar bersama-sama. Tuhan, kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau. Kami tidak mungkin hidup tanpa bergantung padamu ya Tuhan. Tetapi seringkali kenikmatan dunia, berkat-berkat yang sudah kami alami, seringkali justru membuat kami terpeleset. Kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami lebih mengandalkan berkat-berkat itu ya Tuhan. Hari ini kembali kami diingatkan untuk meletakkan rasa aman kami yang sejati bukan kepada berkat-berkat Tuhan, tetapi kepada Tuhan sendiri. Perbarui hati kami Tuhan, murnikan hati kami. Dan di dalam setiap pergumulan kami, kiranya kami boleh kembali menghadap kepada Tuhan. Tuhan, hari ini berkati setiap jemaat yang hadir di dalam ibadah ini Tuhan. Masing-masing datang dengan pergumulan yang berbeda-beda. Tuhan, kiranya penyertaan, kehadiran, dan berkat-Mu turun atas setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dan kiranya mereka pulang boleh membawa berkat dari Tuhan. Mereka boleh kembali bersyukur kepada Tuhan. Boleh kembali memiliki hidup yang diperbarui. Hidup yang penuh dengan sukacita dan berkat Tuhan. Dan hidup yang makin memuliakan Tuhan. Dan makin menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap mereka ya Tuhan. Satu demi satu. Dan kami memohonkan berkat-Mu terus menerus untuk GKJ Season City. Tuhan, berkati setiap majelis hamba Tuhan, pengurus, aktivis, seluruh anggota jemaat yang ada di gereja ini. Kiranya melalui gereja ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, berkat-Mu tercurah, dan banyak orang masyarakat boleh diberkati. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih kami boleh ibadah bersama-sama. Kami serahkan waktu dan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber berkat itu, kami berdoa. Semuanya katakan, amin, amin.